Dari keindahan dan kekayaan menjadi mahakarya. Menjunjung kebersamaan. Melahirkan kekuatan. Untuk Indonesia maju. Selamat dan sukses TV UMKM. Televisi UMKM. Tadi kan di sini, oke. Di situ masuk. Tapi ini loh kan. Itu masuk. Settingan. MC nomor berapa ya? Indonesia. Dari keindahan dan kekayaan menjadi mahakarya. Menjunjung kebersamaan. Melahirkan kekuatan. Untuk Indonesia maju. Selamat dan sukses TV UMKM. Dari situ kabel. Televisi UMKM.
kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Osman Sabta selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Yang kami hormati Bapak Bahtiar Ujung sebagai Ketua Tim Penjaringan. Yang kami hormati Bapak Yosi Mutagalin sebagai Ketua Steering Committee. Yang kami hormati Bapak Edi Kenevo sebagai Ketua Kadin Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Yang kami hormati Bapak Nurhalis sebagai Ketua Penyelenggara Munas Kadin Indonesia tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia dan juga kepada Bapak Ibu Ketua Asosiasi serta kepada hadirin undangan Munas Kadin Indonesia. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon Bapak Ibu supaya tidak ada yang menonton Zoom meeting secara online melalui handphone supaya tidak terganggu dan acara di ruang ini. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pembukaan Munas Kadin Indonesia. Munas Kadin tahun 2020 ini mengambil tema pengembangan industri nasional berbasis sumber daya sendiri dan kearifan lokal. Pengembangan UMKM sebagai tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Dengan subtema ini, peningkatan UMKM, membangun daerah dan mengatasi krisis. Kita akan mulai acara ini dengan lagu kebangsaan Indonesia. Mohon para hadirin bersilakan berdiri. Para hadirin tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Himne Kadin.
Kepada para hadirin, mohon untuk tidak melakukan Zoom itu melalui handphone karena mengganggu semua di ruangan ini. Sebelum kita memulai acara sambutan, kita akan menyaksikan tarian Nusantara. Waktu dan tepat dipersilakan. Cuplak-cuplak suang ngeteng kelenter, membuka tonjong kuda, tak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar-ampar
pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan apinya cancuru rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi. Demikianlah tarian Nusantara yang dibawakan oleh Sanggar Merah Putih. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti. Pertama kita akan mendengarkan laporan pelaksanaan Munas Kadin 2020 oleh Ketua Steering Komite Bapak Yoki Hutagalung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susetio,
Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Haji Dr. Usman Sabtaodang. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Yusril Edy Ganevo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil-Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota, dan asosiasi-asosiasi yang hadir beserta seluruh hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita sampaikan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan perkenannya kita masih dapat menyelenggarakan Munas Kadin yang ke-9 ini, walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi yang sangat mencekam ini. Juga kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susetio, yang telah berkenan untuk membuka Munas Kadin yang ke-9 ini. Juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haji Usman Sabtaodang, yang telah membimbing, membina, serta mendukung Kadin Indonesia dalam perjalanannya selama 5 tahun ini. Juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Kadin bersama tim UMKM, yaitu tim UMKM Naik Kelas, tim UMKM Go Export, di mana telah berhasil mendukung ekspor 175 perusahaan UMKM untuk Go Export di selama ini. Juga tim komunitas UMKM dan tim UMKM Go Digital yang telah berhasil membangun puluhan ribu UMKM selama kurang lebih 5 tahun ini. Tantangan yang dihadapi oleh pengurus Kadin Pusat dan Kadin Daerah pada kurun 5 waktu yang akan datang tidaklah ringan, karena pengurus Kadin harus menyelesaikan beberapa tantangan, yaitu antara lain: pertama, penyelesaian dualisme Kadin yang terjadi pada saat ini, yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh Kadin di pusat maupun di daerah. Kedua, memperjuangkan para pengusaha UMKM menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional sebelum tahun 2035. Untuk itu, pengurus Kadin Pusat maupun Kadin Provinsi perlu mengadakan pendekatan kepada pemerintah untuk mendapatkan dukungan politika will dari pemerintah, agar pengusaha UMKM dapat mendapat dukungan secara holistik, bukan secara parsial, tetapi secara holistik dari pemerintah untuk semua sumber daya usaha. Bapak Ibu sekalian, untuk menyelesaikan masalah dualisme Kadin yang terjadi pada saat ini dan untuk mendapatkan politika will dari pemerintah guna mendukung kemajuan UMKM Indonesia, maka sangat dibutuhkan soliditas di antara pengurus Kadin Pusat, Kadin Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kiranya semoga Munas Kadin yang ke-9 ini dapat memilih Ketua Umum dan para pengurus Kadin yang punya integritas untuk membangun UMKM secara berkesinambungan. Karena tantangan buat kita adalah membangun UMKM yang berjumlah kurang lebih 65 juta untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang handal, yang dapat membangun ekonomi Indonesia. Tidak seperti sekarang ini, kita mempunyai UMKM kurang lebih 65 juta, tapi secara GDP tidak terlalu besar. Inilah tugas yang kami harapkan sebagai steering committee, sebagai pengarah acara Munas ini, supaya Ketua Kadin yang terpilih nanti dan wakil-wakil Ketua Umum, kita hanya dengan wakil juga dengan Ketua Umum Provinsi, daerah, ataupun kota, dapat kita bersatu. Segala perbedaan yang kita hadapi selama 5 tahun ini perlu kita singkirkan. Kita bersatu untuk membangun Indonesia untuk yang kita cintai ini. Itu harapan kami sebagai Ketua Pengarah Kadin 19 ini. Kami harapkan kiranya Munas ini Tuhan memberkati agar kita dapat membangun bangsa yang sangat kita cintai ini. Demikian sambutan dari kami sebagai Ketua Dewan Pengarah Munas Kadin ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 14 Desember 2020, Ketua Pengarah. Saya sendiri Dr. Anis Joki M. Hutaga M. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Yuki Tagalu atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Edi Ganovo MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mohon kepada teman-teman yang menghidupkan Zoom agar mic dan speakernya dimatikan, cukup kameranya saja yang dihidupkan, supaya tidak ada backsound, karena ini akan mempengaruhi daripada backsound dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI, Bapak Asrul Sani sebagai Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Haji Usman Sabta selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang kami cintai, juga yang terhormat seluruh Dewan Penasehat Kadin Indonesia, seluruh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, pengurus lengkap Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia beserta seluruh pengurus, Ketua Umum Asosiasi Himpunan dan Gabungan seluruh Indonesia, Ketua Kadin Kabupaten dan Kota se-Indonesia, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan kesehatan yang selalu diberikan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional ke-9 Kadin ini di Indonesia ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Kita memahami kondisi sekarang ini COVID, kita sedang melakukan penyesuaian kebiasaan baru. Mudah-mudahan kalau kebiasaan ini sudah kita pahami, kita kebiasakan, maka masalah-masalah di dalam kebiasaan ini bisa akan teratasi. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah berhasil menyelesaikan pengabdian selama 5 tahun, mulai dari 2015 sampai dengan tahun 2020 ini, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi amanah Munas ke-8 Kadin Indonesia yang tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Aktivitas dan kegiatan Kadin Indonesia selama periode 2015-2020 adalah dengan penekanan program kerja pada pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kadin Indonesia dengan moto paradigma baru, hasil musyawarah nasional luar biasa untuk tahun 2013 dalam perjalanan organisasinya, termasuk 2015 pada pengurusan ini, penuh dengan tantangan dan rintangan, namun tetap fokus utama kepada UMKM sebagai target yang harus kita capai. Pembinaan dan pengembangan pada UMKM telah mendapat apresiasi oleh seluruh UMKM, dan ini bagian perjuangan selama periode 2015-2020 ini yang cukup optimal dalam menghadapi berbagai rintangan, baik itu dari dalam maupun dari luar dan dari bawah maupun dari atas. Tentunya tiada yang sempurna di dalam merealisasikan aktivitas program kerja Kadin Indonesia setelah berhasil merebut pengakuan dari pelaku UMKM Indonesia. Tentunya
perjuangan harus kita lanjutkan dengan political will untuk merebut simpati dan keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan kita untuk memberdayakan UMKM. Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Usman Sabta yang selalu melecut kami untuk tetap dan terus fokus dalam pembinaan UMKM sebagai perwujudan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, yang juga selalu mendorong kami untuk terus berkiprah dalam pembinaan UMKM. Juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, dan segenap pengurus Kadin Indonesia, baik Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Provinsi, maupun Dewan Pengurus Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia, beserta asosiasi-asosiasi yang terkait dengan kita. Secara singkat, perlu kami laporkan juga kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, antara lain, pertama, pengukuhan pengurus Kadin Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Dr. Usman Sabta, Menteri Koordinator Maritim, Menteri Hukum dan HAM, dan Panglima TNI beserta pejabat-pejabat lainnya pada tahun 2015. Yang kedua adalah audiensi dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada tahun tersebut juga, dalam audiensi tersebut, Presiden memberikan arahan agar program dan kegiatan Kadin fokus kepada usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, kita melakukan juga audiensi kepada beberapa kementerian, di antaranya adalah Menko Polhukam, Menteri ATR, dan BPN, serta kementerian lainnya. Yang keempat juga kita melakukan audiensi dengan para duta-duta besar negara asing. Kemudian yang kelima adalah program kerja kita sendiri yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama adalah program pembinaan pengembangan wirausaha Nusantara atau disebut Wiranusa. Ini merupakan program fokus pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembinaan dan pengembangan usahanya. Program ini terdiri dari Kampung Wiranusa yang merupakan program pembinaan dan pengembangan UMKM berkonsep One Village, One Product, di mana program ini juga bertujuan menciptakan atau mengembangkan usaha dalam suatu daerah wilayah yang menjadi produk unggulan daerah tersebut. Saya bangga hari ini kita semua memakai pakaian adat. Ini bentuk kecintaan kita kepada daerah kita. Dan tentunya kita harus berdayakan sumber daya daerah, potensi-potensi daerah, artinya kita cinta produk Indonesia. Yang kedua adalah Warung Wiranusa, merupakan program pembinaan dan pengembangan UMKM secara individu maupun pola kemitraan pada sesama pelaku usaha dan pihak lainnya. Pembinaan dan pengembangan meliputi kompetensi, jaringan pasar, dan permodalan. Kemudian program berikutnya yaitu program mencetak 1 juta pelaku usaha baru. Kita telah melakukan kerjasama ke berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun swasta, serta penyelenggaraan Kadin Goes to Campus, di mana berupaya memberikan pengertian dan melakukan perubahan paradigma bahwa setelah selesai kuliah tidak harus menjadi karyawan, di mana menjadi pengusaha itu sangat mudah dan menjanjikan lebih baik untuk masa depan. Berikutnya adalah program UMKM Naik Kelas, merupakan program lanjutan dari program Wiranusa, di mana seiring perkembangan era dan fokus program dari pemerintah, dalam 15 tahun terakhir terlihat bahwa UMKM tidak berkembang secara signifikan. Sehingga pembinaan dan pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi semakin cepat dan meningkat, maka dibutuhkan program yang dapat membantu penyesuaian UMKM dalam era revolusi industri 4.0.
Program UMKM naik kelas selain melakukan pembinaan dan pengembangan atas 3 hal utama, yaitu kompetensi, jaringan pasar, dan permodalan, juga fokus pada UMKM Go Digital, UMKM Go Ekspor, di mana pelaksanaan pembinaan melibatkan berbagai pihak, baik dari pelaku usaha lainnya, perguruan tinggi, dalam program Tridharma perguruan tinggi, juga melibatkan pemerintah. Juga perlu diketahui, sampai saat ini dalam waktu sekitar 5 bulan, kita telah berhasil membuat para UMKM kita itu bisa ekspor sebanyak 178 UMKM. Kemudian program lainnya adalah program padi kelapa, merupakan suatu program pertanian berkonsep OPOP, tapi ini masih mengalami kendala. Kemudian program korporasi pertanian merupakan program yang menjadi usulan kepada pemerintah membangun pabrik beras, tentunya tujuannya agar para petani sawah lebih bisa meningkatkan taraf ekonomi dengan memiliki pabrik pengolahan gabah menjadi beras dengan packaging menarik dan dijual secara online kepada masyarakat. Program ini kita susun tahun 2016 dengan pilot project di Sukabumi dan sekarang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Program lainnya adalah program industri sabut kelapa. Dalam menyatakan bahwa Indonesia memiliki, data menyatakan bahwa Indonesia memiliki lahan kelapa terluas di dunia atau sebesar 3,5 juta hektar. Namun di dalam pelaksanaannya kita belum optimal di dalam pengolahan hasil produk kelapa dan turunannya. Berlatar belakang informasi di daerah Pangandaran, Jawa Barat, di mana cukup banyak sabut kelapa menggunung menjadi limbah yang belum termanfaatkan secara optimal. Kadin Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia dan staf kantor saudara Presiden pada waktu itu melakukan kajian dan survei guna mengoptimalkan limbah sabut kelapa dalam konsep industri sabut kelapa. Dengan mediasi pembiayaan, maka didirikanlah industri sabut kelapa di daerah Pangandaran, Jawa Barat tersebut sebagai solusi optimal pemanfaatan limbah menjadi produk ekspor. Kerjasama dengan Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia sangat membuahkan nilai manfaat bagi masyarakat Pangandaran. Hal ini tentunya akan kita copy paste kepada daerah-daerah lainnya yang mempunyai penghasilan kelapa. Program lainnya adalah penguatan kompetensi. Kita melakukan pembinaan dan pelatihan UMKM tentang pembuatan laporan keuangan, perencanaan usaha, strategi pemasaran, distribusi produk dalam dan luar negeri, tata cara pengajuan permodalan, tata cara ekspor, perpajakan, dan lain-lain yang dilakukan secara offline pada waktu itu, baik di kantor Kadin Pusat maupun di daerah dan lokasi lainnya. Tentunya kita mengundang tempo hari dengan narasumber berasal dari internal Kadin Indonesia, perguruan tinggi, PT Pos Indonesia, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Luar Negeri, Perbankan, Kementerian Agama, dan para expert lainnya. Program pembinaan ini dilakukan secara rutin dan berkala, di mana dilakukan khususnya di kantor Kadin Pusat, dilakukan setiap hari Rabu secara offline. Dan sekarang karena COVID kita laksanakan secara virtual. Kemudian program jaringan pasar. Dalam pelaksanaan program ini Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Pusat membentuk komunitas dalam wadah media sosial dan membantu promosi produk UMKM baik melalui media sosial. Kadin Indonesia mempromosikan sistem yang gratis, promosi melalui Kadin Artis Entrepreneur, melalui Komite Luar Negeri, serta bekerja sama dengan mitra antara lain dengan e-commerce Yumat, Patra, PT Pos Indonesia, promosi melalui gerai Dismesku milik Kementerian Koperasi dan UKM, serta sistem kurasi oleh Garuda Indonesia Group, baik secara online maupun secara offline. Program berikutnya adalah masalah permodalan. Dalam hal pemenuhan permodalan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, Kadin Indonesia telah melakukan MOU bekerja sama dengan Bank BNI Syariah dan sosialisasi permodalan dari Bank BNI konvensional, khususnya masalah KUR, kemudian LPDB, Kementerian Koperasi, dan lain-lain.
Program ini telah banyak membantu UMKM dan koperasi di dalam mendapatkan sumber permodalan dari bank dan lembaga keuangan. Program berikutnya adalah kerjasama perguruan tinggi dengan Kadin Indonesia yang telah kita lakukan antara lain dengan Universitas Terbuka, Universitas Dina Sarana Informatika, Universitas Ibnu Khaldun, STIE Paripurna Tangerang Selatan, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer atau Aptikom, dan lain-lain. Berikutnya, Kadin Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan pelaku usaha 4.0, antara lain dengan Mr. Muntir, yang merupakan waralaba bengkel motor. Kemudian dengan WhatsApp Cafe, dengan King Chicken, waralaba aksesoris mobil, Leumat, Patra Market, dan lain-lain. Kegiatan lain-lain yang telah dilakukan Kadin Indonesia periode 2015-2020 adalah bersama rombongan Bapak Presiden kita berkunjung ke Korea Selatan, kemudian bersama Bapak Presiden juga kita berkunjung ke Shanghai, China, kemudian kunjungan ke Beijing atas undangan Kadin China, kunjungan ke Vietnam bersama DPD RI dan ketemu dengan Kadin Vietnam, kemudian MOU dengan DPD RI, kemudian kegiatan mengikuti pendidikan Lemhanas bekerja sama dengan IPPAT dan segenap pengurus Kadin lainnya. Juga kunjungan-kunjungan ke daerah lainnya. Maksudnya kunjungan ke Kadin-Kadin di daerah. Munas 9 Kadin Indonesia tahun 2020 merupakan ajang tepat di dalam menyiapkan Kadin Indonesia di masa yang akan datang, yang lebih profesional. Semoga Munas Kadin dapat melahirkan pengurus yang mengedepankan dalam memberikan nilai manfaat pada anggotanya, terkhususnya UMKM. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada segenap pengurus Kadin Indonesia periode 2015-2020 dan juga kepada seluruh panitia, penyelenggara, pelaksana, dan pengarah. Anda luar biasa. Kami juga mohon maaf bila dalam kepengurusan Kadin Indonesia 2015-2020 masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Harapan ke depan Kadin Indonesia akan lebih berjaya. Terakhir, dalam rangka Munas Kadin ke-9 ini saya sampaikan supaya lebih fokus kepada penyiapan program kerja 5 tahun ke depan yang tetap fokus kepada pembinaan UMKM. Di samping itu, memilih ketua umum Kadin berikutnya yang lebih baik dari sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan sambutan ini. Akhir kata saya akan menambahkan sedikit filosofi, yaitu urip iku urup. Arti kagak? Nah, itu maknanya adalah hidup itu hendaknya memberikan manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentunya akan lebih baik. Tapi sekecil apapun manfaat yang kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki, sekti tanpa jaji, sugih tanpa bondo. Artinya, berjuang tanpa perlu membawa masa, menang tanpa merendahkan yang dikalahkan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan, ataupun keturunan, kekayaan tanpa didasari kebendaan. Yang terakhir saya sampaikan adalah narimo ing pandum iki perlu, yaitu sikap kejujuran, keikhlasan, ringan dalam bekerja, dan ketidakinginan untuk korupsi. Terima kasih. Selamat bermusyawarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan.
Terima kasih pada Bapak Edi Janivo yang hari ini menjadi orang Jawa ya. Kepada para hadirin, dikerenakan adanya sesuatu hal yang mendesak, sambutan dari Ketua Dewan Pertimbangan yang sejak dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Osman Sabta hari ini tidak dapat diberikan. Selanjutnya kita langsung kepada sambutan amanat Ketua MPR sekaligus membuka Munas Kadin 2020 yang diwakili oleh Bapak Haji Arsul Sani Pesih. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Bapak Dr. Haji Osman Sabta. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Edi Janivo, beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia, segenap jajaran Panitia Musyawarah Nasional Munas Kadin Indonesia tahun 2020, serta yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta Munas Kadin Indonesia tahun 2020, baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara virtual. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah pada malam hari ini kita dapat menghadiri secara fisik maupun secara virtual pada acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Munas Kadin Indonesia tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami meneruskan permohonan maaf Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo yang pada malam hari ini bersamaan ada satu acara kenegaraan yang juga tidak dapat ditinggalkan. Dan beliau mengirimkan salam hormat kepada seluruh peserta Munas Kadin Indonesia tahun 2020 di seluruh Indonesia. Beliau mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa hadir, bisa bersilaturahmi secara fisik. Para peserta Munas yang kami hormati, melalui penyelenggaraan acara Munas pada hari ini, tentunya kita berharap Munas Kadin dapat menghasilkan putusan-putusan yang penting dan bermanfaat, tidak saja bagi pengembangan dan kemajuan internal organisasi Kadin ke depan, melainkan juga bagi peningkatan dan optimalisasi peran serta kontribusi Kadin bagi kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara kita. Penyelenggaraan Munas juga merupakan momentum untuk melakukan review mengenai berbagai langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kadin. Kemudian juga untuk menyusun langkah ke depan dalam bentuk program kerja Kadin pada periode berikutnya, serta tentu diharapkan bisa membuka berbagai akses untuk menjaring aspirasi yang berkembang dalam rangka memajukan Kadin, khususnya aspirasi dari para anggota Kadin sendiri. Peserta Munas Kadin yang saya hormati, kita tentu sama-sama mengetahui saat ini kita masih dihadapkan pada suasana keprihatinan di masa pandemi COVID-19 ini.
pada beberapa hari terakhir ini penambahan jumlah kasus harian rata-rata telah melebihi angka 6.000 kasus per hari. Sehingga kalau kita catat sampai dengan kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 tercatat di angka 617.820 kasus. Dengan angka kematian 18.809 kasus dan angka kesembuhan 505.836 kasus. Sebagaimana kita ketahui, dampak pandemi ini tidak hanya memukul sektor kesehatan, melainkan juga menggerus perekonomian nasional kita. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 2 kali berturut-turut pada kuartal 2 dan kuartal 3, yakni minus 5,32% pada kuartal 2 dan minus 3,49% pada kuartal ketiga, maka pandemi ini telah mengantarkan kita pada jurang resesi. Tentu disinilah tugas berat Kadin Indonesia sebagai wadah organisasi perdagangan dan industri untuk terus membangun optimisme segenap pelaku ekonomi nasional untuk bersama-sama bangkit dari resesi. Bila kita cermati, sektor perekonomian yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 ini adalah sektor UMKM. Pelaku usaha Indonesia yang mayoritas 96% terdiri atas UMKM. Menurut survei Asian Development Bank, ADB pada tanggal 16 September 2020, sebesar 48,8% UMKM di Indonesia terpaksa gulung tikar akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi ini diperparah oleh lingkungan bisnis permintaan domestik yang turun hingga 30,5%. Itu terasa menghantam perekonomian nasional dan di tengah perkembangan zaman yang melaju sedemikian pesat, sektor UMKM sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan. Baik dalam konteks keperluan bantuan modal, kemampuan teknis, dan tentu yang paling mendesak juga adalah literasi teknologi. Dalam kaitan ini, Kadin kiranya akan mampu berperan optimal untuk memberikan keberpihakan dalam mendukung, mengayomi, dan memberdayakan UMKM. Sehingga tumbuh menjadi kekuatan yang dapat kita andalkan untuk menopang perekonomian nasional kita. Harapan ini tentu tidak berlebihan karena jika kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik BPS, ternyata jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai 64,19 juta, yang merepresentasikan lebih dari 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto adalah sebesar 60%, selain mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja kita. Di luar faktor badai pandemi, ternyata ada beberapa hal terkait UMKM yang masih menyisakan beberapa persoalan untuk diselesaikan. Pertama, meskipun UMKM sangat besar jumlahnya, ternyata kemampuan UMKM untuk menembus pasar ekspor masih relatif kecil, hanya sebesar 14%. Jika UMKM hanya terfokus pada pasar domestik dan mengabaikan potensi pasar global, yang besarnya sekitar 28 kali lipat pasar domestik, maka kita akan menyiapkan berbagai peluang yang tersedia di pasar global ini. Selain itu, kemampuan daya saing UMKM tanah air kita masih belum optimal. Dari seluruh UMKM yang ada, ternyata jumlah UMKM yang mampu beradaptasi dan terhubung dengan ekosistem digital baru sekitar 13%. Sementara sisanya masih offline. Di tengah derasnya arus globalisasi dan cepatnya lompatan kemajuan zaman, literasi teknologi pada seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian adalah sebuah kebutuhan primer untuk bisa bersaing dan bertahan hidup. Peserta Munas Kadin yang saya hormati,
untuk membangun UMKM yang tangguh dan mempunyai daya saing global. Pemberdayaan literasi teknologi bagi pelaku UMKM adalah sebuah keniscayaan. Eksistensi UMKM harus ditopang oleh kemampuan adaptasi yang memadai agar dapat bertahan hidup. Apalagi di masa pandemi ini, perubahan pola hidup masyarakat yang lebih banyak mengalihkan aktivitas dengan bekerja dari rumah, work from home, tentu sarana digital akan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Di samping itu, untuk membangun iklim usaha yang dapat mendorong lahirnya inovasi baru, maka inovasi diperlukan dalam menghadapi persaingan global. Kita perlu mampu menawarkan alternatif dan terobosan-terobosan baru yang lebih baik dari berbagai aspek. Sebagai gambaran, Indeks Inovasi Global, Global Innovation Index, menempatkan Indonesia pada posisi ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia. Dan posisi ini belum mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Artinya kita semua masih memerlukan langkah-langkah kreatif sebagai stimulus untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di tanah air. Yang tidak kalah penting tentu adalah keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan, utamanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha serta masyarakat, melalui langkah-langkah pengembangan, pemberdayaan, pembiayaan, dan penjaminan bagi kelangsungan hidup UKM. Hal yang bisa menopang eksistensi UKM adalah kemitraan yang dibangun atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Jejaring UMKM yang solid akan menjadi kekuatan besar ekonomi yang kita hadapi. Peserta Munas Kadin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Dan mengakhiri sambutan ini, sesuai amanah dari panitia tadi, maka mewakili Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Kadin tahun 2020 dengan resmi dibuka. Semoga Munas ini dapat menghasilkan berbagai pemikiran dan langkah konstruktif dalam membangun perekonomian nasional, khususnya melalui optimalisasi peran UKM. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Arsusani selaku Wakil Ketua MPR RI yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara Munas Kadin Indonesia tahun 2020. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara MOU antara Kadin Indonesia dengan PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 dalam rangka pemberian manfaat asuransi kecelakaan diri. Dipersilakan Bapak Edi Donifo, dan Bapak Ramli Forest. Dan acara ini langsung dipandu oleh Bapak Raden Teddy. Terima kasih. Baik, terima kasih di Manhattan Hotel. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini acara juga akan dilanjutkan atau diisi dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Asuransi Bumida atau tepatnya acara ini akan dipandu oleh Bapak Raden Teddy melalui Zoom meeting.
Baik MC, bisa dengar suara saya di Manhattan Hotel? Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom maupun yang berada di ruang Hotel Manhattan Kuningan Jakarta. Malam hari ini kita akan melakukan kerjasama atau penandatanganan MOU antara Kadin Indonesia dengan Asuransi Bumida, kemudian juga dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Komputer dan Informatika. Kepada Ibu Dr. Nina Katarina, kemudian dari Asuransi Bumida untuk berkenan untuk membuka videonya. Kemudian mohon berkenan di ruang Manhattan Hotel, Ketua Umum Kadin Indonesia akan melakukan penandatanganan MOU. Pertama, dengan PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 atau disingkat dengan Bumida, yang diwakili oleh PLT Direktur Utama Bapak Dr. Andes Ramli Pores. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan yang kedua, bersama Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer, yang akan dihadiri oleh Ibu Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE, MM. Kepada Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia, mohon berkenan untuk bergabung. Kepada admin untuk menampilkan 3 video di Zoom. Baik, silakan dilakukan. Pertama, Kadin Indonesia dengan Asuransi Bumida. Silakan Pak dari Bumida untuk menangani Dr. Andes Ramli Pores. Baik, sudah selesai dilakukan penandatanganan MOU antara Kadin Indonesia dan Asuransi Bumida, serta penandatanganan MOU antara Kadin Indonesia dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM Kadin Award 2020. Kepada Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Edi Ganipo, akan memberikan penghargaan pertama kepada Ibu Miske. Beliau adalah pelaku UMKM yang dalam ataupun selama era COVID-19 ini usaha sepatu De Monte mengalami kebangkrutan. Namun dengan optimis Ibu Miske melakukan alih usaha sementara kepada usaha kuliner, dan bahkan usaha kuliner yang dikelola oleh Bu Miske survive, berkembang melebihi usaha sepatu De Monte yang beliau kelola. Dan hari ini Ibu Miske bahkan bisa menggaji karyawan-karyawan home industri sepatunya dari hasil alih sementara usaha kulinernya. Ibu Miske akan mendapatkan penghargaan Kadin Award berupa UMKM tangguh. Kepada Ketua Umum Kadin Indonesia untuk dapat menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Miske. Baik, Ibu Miske, mungkin bisa ditunjukkan sertifikatnya. Kadin Award 2020 kepada Ibu Miske
Demante Sus. Selanjutnya kepada Bapak Turijo untuk menghidupkan videonya, Pak. Bapak Turijo, Saripati Layar. Penghargaan yang kedua diberikan kepada UMKM yang berhasil penjualannya meningkat selama era COVID-19 2020. Usaha Saripati Layar adalah usaha minuman herbal yang selama COVID-19 meningkat mencapai lebih dari 600%. Berkat binaan dan bimbingan dari Kadin Indonesia, Ibu Miske dan Pak Turijo dari CP Saripati Layar. CP Saripati Layar mendapatkan penghargaan Kadin Award 2020 sebagai UMKM unggul. Kepada Ketua Umum Kadin Indonesia untuk dapat menyampaikan secara virtual penghargaan kepada CP Saripati Layar. Baik, Pak Turijo, silakan ditunjukkan sertifikatnya, Pak. Agak diangkat sedikit, Pak Turijo. Baik, luar biasa. Terima kasih, Pak Turijo. Dan berikutnya, sambutan sedikit dari Ibu Miske UMKM unggul. Kepada Ibu Miske, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua MPR RI Bapak Bambang Haji Suyatno, Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Dr. Haji Usman, dan yang sangat berterima kasih sekali saya kepada Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia, yaitu Pak Edi Ganevo. Kalau mengingat nama Pak Edi Ganevo, saya sampai terharu. Yang mana saya sempat tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Usaha saya bangkrut, dari pegawai saya tidak punya sama sekali sampai saat ini untuk yang sepatu. Saya banyak mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat. Pak Edi berbicara tidak hanya Miske saja yang mengalami saat ini, banyak UKM yang lain. Makanya saya dengan adanya semangat dari Pak Edi Ganevo yang sangat membantu sekali bagi kami, di mana saya yang tadinya tidak mempunyai semangat, saya berusaha semaksimal mungkin. Dan Pak Edi Ganevo memberikan arahan, Bu Miske, cobalah Bu Miske membuka usaha kuliner. Alhamdulillah, support yang Pak Edi Ganevo sangat membantu sekali. Sampai saat ini usaha kuliner saya berupa rendang di Harjaniago, itu pun sangat dibantu dari Pak Edi Ganevo, di mana banyak pesanan-pesanan yang Pak Edi Ganevo arahkan. Sampai saat ini Pak Edi Ganevo itu bukan hanya sekedar Ketua Umum Kadin, tapi sudah saya anggap Bapak saya sendiri. Sangat bersyukur sekali saya, di mana inovasi-inovasi yang Pak Edi Ganevo itu sangat membantu usaha kami, yaitu dari pembuatan rendang, Pak Edi Ganevo arahkan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Edi Ganevo akan dipilih kembali dan ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum Kadin selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Edi Ganevo. Terima kasih Bu Miske yang sudah menyampaikan sambutan mewakili kedua penerima ya Pak Turijo. Ya, Bu Miske mewakili sambutan pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan setelah acara, nanti kita ngobrol-ngobrol bincang santai ya Pak Turijo. Baik, terima kasih Bu Miske yang sudah menyampaikan kata sambutan. Nanti setelah acara itu tutup, kita masih ada bincang-bincang UMKM. Nanti saya minta Pak Turijo untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih semua pihak. Saya kembalikan kepada MC di Manhattan Hotel. Baiklah para hadirin, kita telah mengikuti rangkaian acara pembukaan Majelis Kadin
Hari ini untuk memperlancar acara Munas Kadin kita akan melakukan doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Tengku Zulfikar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkan kami memimpin doa secara umum. Bila ada nanti di dalam doa terselip bahasa karena saya adalah Muslim, mohon untuk dapat kita samakan arti dan pengertiannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbi, atas izin dan karunia Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, Engkau perkenankan pada hari ini kami melaksanakan Munas ke-10 Kadin Indonesia di Jakarta. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah keridhaan Engkau dan dari sisi Engkau ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah dan barokahilah Munas ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbi, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang kami. Ampunkanlah pula dosa-dosa pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbi, bermohon dan meminta kami kepada Engkau ya Allah, lindungilah, jagakanlah bangsa dan negara ini ya Allah dari segala musibah ya Allah. Wabil khusus musibah yang Engkau berikan kepada kami dengan virus corona ini ya Allah. Engkau angkatlah, cabutkanlah, buangkanlah musibah virus corona ini ya Allah, sehingga bangsa dan negara ini ya Allah dapat kembali bergerak, berjalan dan membangun bersama dengan bangsa dan rakyatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbi, tiada lain yang kami mintakan kepada Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Perkenankanlah semua doa-doa yang telah kami panjatkan ya Allah. Perkenankanlah ya Allah. Barakallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi 'alana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab 'alana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembukaan acara Munas Kadin Indonesia kelas besar. Apabila ada kata dan sikap dari saya sebagai pembicara, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu peserta yang ada di Zoom. Silakan untuk menikmati makanan. Peserta di Zoom yang saya hormati, acara Munas pembukaan Munas Kadin ke-9 tahun 2020 sudah selesai. Mengisi waktu, saya akan mengisi lebih kurang 30 menit bagi Bapak Ibu yang berkenan. Saya panggil Pak Turijo yang tadi sudah bersama-sama dengan kita karena tadi diwakili oleh Ibu Miske. Kita ingin tahu Pak Turijo ya, yang selama ini berbisnis herbal minuman kesehatan. Pak Turijo, bisa dengar suara saya Pak Turijo? Silakan diaktifkan suaranya Pak. Iya Pak.
Halo, Assalamualaikum Alhamdulillah. Pak. Waalaikumsalam. Pak Pak Raden. Turijo, mungkin banyak sekali teman-teman ingin tahu nih resep atau rahasia suksesnya Pak Turijo. Di tengah para UMKM yang lain mungkin kita tahu bersama penjualan, omset, bahkan banyak sekali UMKM yang bangkrut sebagai dampak COVID-19 ini Pak. Mungkin Bapak bisa cerita Pak bagaimana CP Saripati Lair dengan produk herbalnya ya, itu bisa survive, bisa penjualannya di atas 600% Pak. Silakan Pak Turijah mungkin di-share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Ya, sedikit cerita. Kepada pendiri CP Saripati Lair, istri saya tercinta Haji Sri Titin Supatmi beserta Amancu, anak mantu cucu yang menjadi salah satu merek produk Saripati Lair dan karyawan IKM Saripati Lair, karena tanpa mereka saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya ingin membahas secara singkat tentang kerja keras kami. Saya bergabung dengan Kadin Indonesia Naik Kelas ini. Saya selalu mengikuti pelatihan baik langsung maupun melalui Zoom yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Saya sangat bangga dan bersyukur mendapatkan award ini, suatu kehormatan karena pada waktu pandemik ini banyak UKM yang kurang beruntung. Namun dengan kesiapan dan kerja keras kami menghadapi pandemik ini, malah usaha kami semakin maju dan berkembang hingga omset naik mencapai 600%. Kami belum merasa puas hanya sampai di sini kalau belum melakukan ekspor secara mandiri. Karena target kami selanjutnya adalah perusahaan kami Saripati Lair mendapat melakukan ekspor dan go internasional membawa nama negara Indonesia yang tercinta. Semoga Kadin Indonesia semakin sukses, semakin mengayomi kami, para IKM dan UKM. Demikian yang saya sampaikan, Pak. Ya, luar biasa Pak Turijo yang sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Apa benar Pak, penjualan Bapak sampai meningkat 600% itu Pak ya? Apakah Bapak punya reseller cabang-cabang seluruh Indonesia atau bagaimana cara memulainya nih Pak Turijo? Ya, pertama kali COVID, saya toko-toko saya yang sudah ada di Jakarta, alhamdulillah habis Pak, diborong semuanya, nggak ada yang tersisa. Produknya Pak ya? Produk Bapak diborong ya Pak? Oh. Ya, mungkin tahu manfaat produk saya mungkin ya Pak, yang jahe merah, temulawak, kunyit asam, jahe kencur. Oh gitu. Alhamdulillah saya masih bertahan karena kita juga sebelumnya kita sudah punya komunitas petani jahe untuk menopang produk saya, alhamdulillah. Jadi bahan baku Bapak dapatkan bisa Bapak dapatkan kapanpun ya, tidak ada hambatan di bahan baku. Iya betul Pak. Kita punya komunitas petani jahe Pak. Luar biasa. Untuk menopang produk saya nasional maupun internasional Pak. Luar biasa. Saya mau bincang dengan Pak Asril Unci nih. Ini pengamat UMKM yang senior nih. Pak Asril Unci, mungkin Bapak melihat penghargaan yang diberikan Kadin kepada Pak
Turijo CP Saripati Laer yang merupakan produknya produk herbal, minuman herbal. Tadi juga ada Bu Miske The Montesus yang bangkrut usaha sepatunya, kemudian bisa bangkit lagi dengan alih usaha kuliner, tepatnya rendang Caniago. Mungkin Pak Asril bisa menanggapi Pak Asril? Suaranya di depan dulu Pak. Ya, dengar Pak Teddy. Ya, silakan Pak Asril. Ya, terima kasih Pak Teddy, Pak Bapak-bapak, rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Turijo. Semangat Alhamdulillah, Bapak. Pak. Ya. Pertama yang saya lihat tadi bahan baku Pak, itu memang tersedia. Ya, Pak. Kalau bahan baku tersedia berarti tidak ada hambatan. Kemudian Bapak Ya, juga betul, sudah ya. memiliki pasar. Artinya tinggal pengembangan yang saya lihat sekarang ini mungkin masalah tadi Bapak sampaikan masalah ekspor. Ya, kalau betul. masalah ekspor mungkin nanti dipandu oleh Asosiasi UMKM naik kelas Pak Teddy untuk bisa ekspor itu administrasinya secara ekspor itu tidak terlalu sulit Pak sebenarnya. Ada program ekspor mudah gitu dari Pak Teddy itu ada itu ekspor mudah. Jadi bisa kita kembangkan ke berbagai negara. Kemudian juga dari sisi bangsa pasar kita juga punya ini Pak, punya hubungan ke ITPC dan Atase Dagang. Nah, ITPC Atase Dagang itu program-programnya di kedutaan-kedutaan besar negara sahabat ada di Jakarta. Nah, kami nanti mungkin bersama-sama saling bantulah kita untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Nah, kebetulan saya adalah mantan Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri kebetulan. Jadi celah-celah yang seperti ini kita satukan. Nanti bagaimana caranya untuk mengirim sampel-sampel produk ini ke ITPC atau Atase Dagang. Nah, mereka juga akan memfasilitasi nanti di negara tujuan. Pak Teddy sudah hafal hal-hal seperti ini. Nanti kita sama-sama lah. Saya juga di daerah dan mungkin nanti akan memberikan sama-sama lah kontribusi atas UMKM dan Kadin Nasional Indonesia gitu. Siap. Itu aja Pak mungkin ya. Baik, aja, terima Pak kasih Teddy. Pak Asril Ci. Ya, saya sama-sama. minta abang saya nih, Bang Edison Manurung, memberikan suatu statement Bang dari acara Munas Kadin Indonesia yang kita selenggarakan hari ini Bang Edison. Mungkin ada tanggapan Bang Edison Manurung? Baik, kebetulan saya posisi di Danau Toba. Jadi diperintahkan Bang Oso ya untuk mengurus Danau Toba ini sekarang. Luar biasa. Saya melihat tadi Munas Kadin ini sungguh luar biasa. Semoga momentum Munas ini kinerja Ketua Umum kita Edi Ganepo luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk kita Edi Ganepo dan Pak Oso. Ya, kami dari 7 kawasan Danau Toba, semoga selesai Munas, saya mengharapkan Rakernas Kadin ini bersama KMDT nanti yang dibuka Presiden Jokowi di kawasan Danau Toba. Karena ini tidak bisa terlepas dari pemberdayaan masyarakat Indonesia walau khusus di kawasan Danau Toba. Sukses Munas Kadin. Terima kasih. Salam semua dari kawasan Danau Toba. Terima kasih Bang Edison dari langsung Danau Toba. Saya selanjutkan dengan dari Kalimantan Barat, Bang Jul. Ini Ketua Komunitas atau Asosiasi UMKM naik kelas Kalimantan Barat. Bang Jul, mungkin melihat acara Munas, pembukaan Munas pada malam hari ini dan ada 2 UMKM yang mendapat penghargaan dari Kadin Indonesia. Mungkin ada statement dari Bang Jul atau tanggapan atau pendapat dari Bang Jul? Silakan Bang Jul. Ya, terima kasih sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Saya atas nama Ketua UMKM naik kelas Kalimantan Barat apresiasi sekali terhadap penyelenggara acara ini. Dan luar biasa kawan-kawan kita ya, di masa pandemi masih bisa tetap eksis dan masih tetap bisa survive. Suatu hal bagi kami
mungkin ini suatu pembelajaran juga bagi kami bahwa ini kita jangan pantang menyerah dalam kondisi seperti ini. Walaupun kami sebenarnya dari segi wilayah juga sebenarnya jauh lebih memprihatinkan Pak Teddy ya. Kemarin aja kami baru menyelusuri Sungai Kapuas itu untuk melihat kawan kita dalam pembuatan keripik ubi ya. Yang jauh sebelumnya itu bisa 1 bulan bisa 700 kilo, ini hanya sekitar 30 atau 40 kilo. Sangat memprihatinkan dan kita juga memberikan support kepada mereka ya. Karena juga wilayahnya yang juga harus menyeberang sungai itu Pak tadi, menyeberang sungai. Dan kemarin kami sudah melihat sendiri bagaimana kondisinya dan tetap semangat. Jadi harapan kita ke depan kawan-kawan jangan pantang menyerah. Kita sama-sama berjuang. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu rasa dan satu jiwa. Itu aja Pak tadi. Makasih. Oke, luar biasa Bang Jo. Tetap semangat. Yang jelas jangan pernah mengeluh, karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah ya Bang Jul. Tetap semangat, yakin Tuhan akan bantu kita. Karena kita bergerak, selalu bergerak, jangan diam. Terus bergerak walaupun salah, tapi insya Allah Tuhan akan membimbing kita. Baik, Bapak dan Ibu semua, acara pembukaan Munas Kadin Indonesia sudah berakhir pada malam hari ini. Terima kasih semua pihak sudah bergabung dan ikut serta. Saya tidak bisa memanggil ataupun mengajak teman-teman semuanya karena waktu juga yang harus mengakhiri kita. Saya juga tadi memanggil Timothy sebenarnya. Ini Timothy anak muda yang bergerak di properti, tapi saya melihat sudah menghilang dari Zoom. Ya, Bang Solon, sampaikan salam untuk Timothy ya dari Bali. Saya ingin sekali mendengarkan suara beliau untuk memberikan pencerahan pada kita bersama. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang berada di Manhattan Hotel yang sudah mengikuti pembukaan Munas Kadin ke-9 tahun 2020. Semoga dengan pelaksanaan Munas yang akan diselenggarakan besok pagi jam 9 akan dimulai sampai malam hari, sehari penuh. Bagi Bapak dan Ibu yang tetap ingin menghadiri di ruang Zoom, akan kami berikan link Zoom-nya nanti di grup Binaan Kadin Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Teddy dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم